Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 6 program studi manajemen pemasaran akan mempresentasikan mengenai hasil dari observasi yang kami lakukan, yaitu observasi mengenai sistem informasi manajemen pada PT Alista Group Indonesia. Kelompok kami beranggotakan beberapa orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Yusuf Syaifullah, kemudian Fahrun Nisa, kemudian Rengga Wardana, kemudian Dian Fatimah Sari, dan juga Indah Triwahyuningsih. Sebelum kita membahas mengenai sistem yang ada di PT Alista Group Indonesia, terlebih dulu kita akan memperkenalkan mengenai PT Alista Group Indonesia itu sendiri. Maka pertama akan kita bahas adalah mengenai profil dari PT Alista Group Indonesia. Sesuai dengan akte pendirian perusahaan, PT Alista Group Indonesia adalah perusahaan atau perseroan terbatas yang bergerak di bidang kontraktor, real estate, dan pertambangan. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Agus Rianto pada tahun 2018 yang lalu. Perusahaan ini berdiri di Jepara tentunya, di Desa Begu Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. PT Alista Group Indonesia memiliki perumahan atau real estate yang dibangun dengan nama Lestari Garden Hill yang memiliki 600 unit rumah subsidi. Pendirian 600 unit rumah subsidi ini dibangun pada luasan lahan 6 hektar yang berada di Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Kemudian selain dari perumahan, PT Alista Group ini juga memiliki pertambangan berupa pertambangan batu dan pertambangan tanah, yang itu tanah huruk yang digunakan untuk pemadatan jalan, pemadatan rumah, dan pemadatan lokasi-lokasi proyek. Selain itu, PT Alista Group atau Pak Agus ini juga mendirikan konveksi yang berada di Desa Begu, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Namun pada kesempatan kali ini, observasi kami melakukan observasinya itu fokus pada perusahaan perumahannya, yaitu pada perumahan Lestari Garden Hill. Jadi nanti dalam pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas sistem informasi segala yang terjadi dalam proses bisnis yang ada di proyek atau real estate yang dimiliki PT Alista Group Indonesia, yaitu perumahan Lestari Garden Hill. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh saudara kami. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya yaitu kesediaan prosedur dan sistem aplikasi atau informasi. Kegiatan bisnis proses perusahaan tersebut belum menggunakan sistem informasi. Perusahaan melakukan secara kegiatannya masih beracuan pada prosedur-prosedur yang telah dibuat dan yang dijalankan selama ini. Perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan di atas semua dilakukan secara manual atau kegiatan bisnis proses perusahaannya belum menggunakan sistemasi informasi. Perusahaan melakukan segala kegiatannya beracuan pada prosedur-prosedur yang telah dibuat dan yang dijalankan selama ini. Jadi perusahaan tersebut masih melakukan kegiatan-kegiatan di atas
semuanya dilakukan secara manual. Materi selanjutnya yaitu mengenai identifikasi permasalahan dan kebutuhan pemakai. Identifikasi masalah yang ada pada PT Alesta Group Indonesia. Yang pertama, pada bagian administrasi, permasalahan yang ada yaitu mengenai kegiatan pemberkasan data konsumen yang melakukan pengajuan KPR, di mana proses tersebut jika dilakukan secara manual akan memakan waktu yang lebih lama, serta adanya resiko kegiatan pengarsipan yang dilakukan secara manual tadi, misalkan data atau arsipnya itu bisa beresiko hilang, dan pastinya juga memakan biaya lebih, khususnya itu pada segi peralatannya dan tenaga arsipnya, karena sistem kearsipan yang dilakukan secara manual itu peralatannya itu bisa dikatakan cukup mahal, dan pastinya ada tenaga arsip, dan ini juga kurang efisien kalau di adanya hal tersebut. Kemudian dari segi masalah pelaporan kegiatan pembangunan rumah, biasanya yang dilakukan oleh pemborong, karena di PT Alesta itu sistemnya itu di-outsourcingkan gitu, yang dimana pemborong tadi harus bolak-balik ke perusahaan karena pelaporan dilakukan dalam 3 tahap. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah pada bagian pemasarannya, yaitu mengenai kegiatan promosi yang dilakukan berkaitan dengan konten atau isi promosi yang akan disampaikan kepada calon konsumen atau khalayak ramai. Maka di sini perlu adanya strategi kesamaan dan kesesuaian tema, sehingga konten yang akan disajikan nanti itu akan lebih menarik namun tetap dapat tepat sasaran. Kemudian juga permasalahan pada bagian penjualan yang berkaitan dengan pemberian fee, di mana dalam PT Alesta sendiri model pemberian fee-nya itu didasarkan pada berapa banyak konsumen yang mereka bisa dapatkan atau bisa bawa. Di Alesta itu ada 2 pihak yang bisa mendapatkan fee penjualan rumah, yaitu karyawan in-house internal dari bagian marketing, kemudian serta pihak freelance atau pihak eksternal perusahaan. Sehingga dari kedua pihak tersebut perlu adanya prosedur serta sistematisasi pada tiap-tiap pihak agar lebih tertata dan efisien. Untuk yang selanjutnya yaitu memahami sistem yang ada. Yang pertama ada pemberkasan. Proses ini adalah proses yang mengatur semua kegiatan pemberkasan konsumen perumahan, mulai dari penyiapan berkas pengajuan KPR hingga akad KPR. Yang kedua ada produksi rumah yang didorongkan dengan pihak kontraktor. Proses ini adalah ditujukan untuk mengatur kegiatan pembangunan rumah dalam tiap progres yang di-outsourcingkan kepada kontraktor atau pemborong. Yang ketiga yaitu pemberian fee marketing in-house. Proses ini adalah digunakan untuk mengatur seluruh rangkaian proses yang dilakukan dalam penggajian dan pemberian fee marketing in-house. Yang keempat, pemberian fee marketing freelance. Proses ini merupakan kegiatan yang mengatur seluruh kegiatan promosi bagi marketing freelance dan mengetahui proses dari kegiatan marketing freelance. Yang kelima, proses konten promosi untuk meningkatkan mutu pemasaran. Proses ini digunakan untuk mengatur semua rangkaian dalam rangka meningkatkan mutu pembuatan konten promosi dalam memasarkan sebuah barang atau jasa dalam suatu perusahaan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah setelah adanya beberapa masalah, kemudian kita memberikan solusi, kita ada membuat sistem untuk kegiatan atau membantu proses kegiatan tersebut supaya menyelesaikan masalah dari yang ada pada PT Alesta Group, tepatnya pada
perumahan Lestari Garden Hill. Yang pertama adalah mengenai masalah pemberkasan tadi. Itu kita usulkan membuatkan sistem sebagaimana berikut. Alur sistemnya sebagaimana ini. Oke. Kegiatan ini kami namai dengan kegiatan pemberkasan data konsumen untuk pengajuan KPR atau kredit kepemilikan rumah. Yang pertama berawal di sini ada beberapa user ya, melibatkan konsumen, administrator, bank rekanan, kemudian accounting, dan pihak notaris. Proses pertama ini berawal dari konsumen, di mana konsumen melakukan pemesanan kafling. Kemudian pemesanan kafling ini dilanjutkan kepada administrator. Di sini pihak administrator akan melihat pertama adalah usia, kemudian apakah dia memiliki masalah pada bank sebelumnya atau tidak. Apabila usianya sudah terlalu melebihi batas, maka pihak administrator akan mengembalikan berkas dokumen atau konsumen ini tidak bisa mengambil atau mengajukan KPR. Apabila dalam proses ini dikatakan lulus dan bisa, maka di saat itu konsumen melakukan kemudian proses PSJB dan juga booking tempat. Di sini membuat berkas PSJB, itu perjanjian jual beli atau perjanjian sementara jual beli, yang nantinya file ini juga disimpan oleh pihak administrator. Setelah adanya PSJB, kemudian dilanjutkan dengan pihak accounting, yaitu melakukan pembayaran UTJ, yaitu uang tanda jadi, yang menandakan bahwa dia benar-benar membooking tempat tersebut atau memesan tempat atau kafling tersebut, yang nantinya pembayaran ini menghasilkan kwitansi yang akan disimpan oleh pihak accounting dari perumahan, yang kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi bahwa setelah melakukan pembayaran, yaitu dengan memberikan kwitansi UTJ kepada administrator, kemudian administrator meneruskan kepada konsumen dan berkasnya berakhir pada konsumen. Setelah itu pihak konsumen bisa kemudian mengupload KTP, kemudian administrator melakukan pengajuan BI checking kepada pihak bank. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai flowchart pada kegiatan pelaporan progres pembangunan rumah dalam sistem outsourcing di PT Alesta, yang pada kegiatan ini melibatkan 5 pihak. Yang pertama itu ada pihak admin, kontraktor, accounting, kemudian ada manajer marketing, dan yang kelima itu ada pelanggan. Prosedur dalam kegiatan ini, pertama admin akan memberikan informasi mengenai daftar kafling yang sudah siap untuk dibangun disertai syarat dan ketentuan perjanjian kerjasama. Jadi admin memulai dengan mengupload informasi tersebut, kemudian informasi tersebut akan diterima oleh pemborong. Kemudian pemborong akan melakukan pemesanan kafling berdasarkan data kafling yang tersedia untuk selanjutnya dibangun dengan cara mengklik pesan dan verifikasi, di mana verifikasi berarti menandai pemborong tersebut melakukan pemesanan kafling dan ia menyetujui syarat dan ketentuan perjanjian kerjasama pembangunan. Namun jika kontraktor tersebut tidak menyetujui, maka akan dikonfirmasi ke admin atau dikembalikan lagi ke admin. Terus kemudian misalkan tadi sudah diverifikasi, kemudian setelah itu perjanjian terkonfirmasi oleh admin, terus kemudian barulah proses pembangunan dapat dimulai oleh si kontraktor atau pemborong tadi. Kemudian pembayaran termin dilakukan selama 3 kali dalam 3 tahapan progres pembangunan. Yang pertama itu progres pada
pembangunan 30%, kedua 70%, dan yang ketiga yaitu 100% atau jadi atau selesai. Kemudian pada progres pembangunan 30%, pemborong mengirim formulir laporan serta bukti foto keadaan kafling atau rumah kepada accounting untuk pengajuan termin pertama. Kemudian setelah diterima oleh accounting kemudian meneruskan formulir laporan tadi itu ke admin dan manajer marketing sebagai data kafling yang siap untuk dijual, serta sebagai agar si manajer marketing tadi juga dapat sebagai bahan untuk informasi atau menginformasikan kepada konsumen bahwa rumah siap dijual untuk akad. Kemudian accounting selanjutnya akan melakukan pembayaran termin pertama, kemudian mengirim invoice kepada pemborong dengan menyertakan scanan kwitansi. Kemudian pada progres pembangunan dalam progres 70% itu proses atau kegiatannya sama, yaitu pemborong mengirim form laporan disertai bukti foto, dan accounting meneruskan kepada admin dan manajer marketing, kemudian mengeluarkan invoice. Begitu juga sampai pada progres 100%, tahapannya juga sama. Jadi dalam kegiatan ini ada 3 berkas laporan tadi, yaitu berkas pada tiap progres, yaitu 30%, 70%, dan 100%. Pada progres ke 100 itu pengajuan untuk pelunasan termin ketiga. Kemudian setelah sampai 100 baru accounting melakukan pelunasan pembayaran pada termin ketiga, kemudian mengirim lagi invoice dan scanan kwitansi kepada pemborong. Terus proses pembangunan selesai, pemborong menyerahkan kunci rumah secara langsung kepada pihak perumahan, dititipkan melalui admin. Terus kemudian pada bagian pelanggan ini, pelanggan cuman menerima data atau informasi tadi dari manajer marketing. Untuk yang selanjutnya yaitu prosedur pemberian fee karyawan in-house. Definisi dari prosedur penggajian dan pemberian fee karyawan merupakan proses kegiatan pada bagian marketing in-house untuk melakukan dan melaporkan kegiatan marketing yang diteruskan ke manajer marketing. Dan jika proses berhasil, bagian marketing mendapatkan fee untuk beberapa hal seperti saat booking kafling dan saat konsumen akan melakukan akad ke bank. Nah, berikut ini merupakan prosedur pemberian flowchart dari prosedur pemberian fee karyawan in-house. Yang pertama, tiap minggu bagian marketing in-house membawa database konsumen. Diserahkan ke manajer marketing minimal 7 orang. Setelah itu, validasi data checking konsumen. Terus selanjutnya, manajer marketing membuat keputusan, valid atau tidak valid. Setelah itu, bagian marketing melaporkan kegiatan marketing in-house tersebut, baik online maupun offline, pada manajer marketing. Setelah itu, bagian marketing membawa konsumen setiap bulan minimal 3 orang. Jika ada konsumen yang deal dan ingin membooking kafling, bagian marketing membuat keputusan, ya atau tidak. Jika iya, berarti bagian marketing menghubungi manajer marketing bahwa ada konsumen yang ingin booking kafling. Dan jika konsumen tersebut tidak jadi, maka konsumen boleh pulang. Nah, untuk yang selanjutnya, konsumen yang datang dan telah melakukan booking kafling kepada bagian marketing dan bagian manajer marketing memberitahu ke bagian accounting bahwa konsumen ada yang booking kafling ke marketing.
Setelah itu, bagian marketing mendapatkan fee 70% dari booking kafling tersebut dari bagian accounting. Dan misalnya sudah booking kafling tetapi konsumen tidak jadi, maka uang konsumen tersebut akan hangus. Tapi jika jadi dan ingin ke tahap pemberpekasan, maka bagian marketing mendapatkan fee dari bagian manajer marketing melalui accounting. Setelah konsumen sudah booking kafling, setelah itu bagian marketing membantu konsumen melengkapi berkas-berkas. Dan sehabis itu marketing membuat laporan tracking berkas konsumen. Nah, untuk yang proses terakhir, setelah berkas-berkas konsumen sudah dilengkapi dan selesai pembekasan, setelah itu administrator, konsumen, dan pihak Alista melakukan akad ke bank. Dan dari kegiatan tersebut, bagian marketing mendapatkan fee sebesar Rp1.500.000 dari pihak accounting melalui manajer marketing. Untuk yang selanjutnya adalah flowchart kegiatan marketing freelance. Yang pertama yaitu marketing freelance. Marketing freelance melakukan promotion, kemudian untuk mencari calon konsumen. Saat konsumen itu tertarik, kemudian dia melakukan pembayaran uang tanda jadi. Setelah konsumen melakukan UTJ, maka marketing freelance akan mendapatkan 70% dari apa yang dibayarkan, yaitu UTJ itu kepada perusahaan. Kemudian yaitu adalah down payment atau DP. Saat di situ tidak disetujui, maka bisa kembali lagi ke accounting dan diproses untuk proses selanjutnya untuk memenuhi syarat yang diperlukan. Jika proses tersebut disetujui dan pembayaran down payment, lalu kemudian adalah akad. Saat itu semua sudah selesai dan sudah transaksi dilakukan, maka marketing freelance akan mendapatkan uang senilai Rp2.500.000 dan selesai, finish. Untuk yang selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan yaitu agar PT Alista Group Indonesia untuk menggunakan SI atau Sistem Informasi SDLC yang di-outsourcingkan, kemudian adanya pembuatan aplikasi berbasis web dengan jaringan internet atau internet untuk setiap kegiatan yang sudah dibuatkan prosedur mutu sebelumnya, termasuk kelima aktivitas yang telah disebutkan di atas, yaitu kegiatan pemberkasan konsumen dalam pengajuan KPR, pelaporan progres pembangunan rumah dalam sistem outsourcing, pemberian fee karyawan in-house, promosi untuk meningkatkan mutu pemasaran barang atau jasa, dan marketing freelance. Dengan pembuatan aplikasi ini digunakan untuk memanage berbagai kegiatan sistem informasi atau SI serta kegiatan perusahaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dari kelompok kami, kelompok 6. Saya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.